Inni ma'aka masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali rasanya dapat menjumpai Anda dalam program Seruan Khalifah bersama saya Muhammad Arifin. Seperti biasa dalam program ini kita akan membahas atau mengulas kembali pidato-pidato ataupun khutbah-khutbah yang telah disampaikan oleh Hazrat Khalifah Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas kembali khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 5 November 2021 di Masjid Mubarak, Islamabad, Tilford, UK. Baiklah, untuk mengulas khutbah beliau ini, di studio telah hadir narasumber kita, yakni Bapak Maulana Rahmat Hidayat Syahid. Untuk itu langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah cukup baik. Alhamdulillah. Baik Pak, sebagaimana yang saya katakan di awal bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali khutbah Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala bin Nasril Aziz yang beliau sampaikan pada tanggal 5 November 2021. Nah, secara garis besar ini membahas tentang tahun baru Tahri Jadid begitu ya Pak. Beliau juga menyampaikan berkenaan dengan pengorbanan. Lalu bisa disampaikan Pak kepada kami bagaimana sih atau apa falsafah pengorbanan yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ini Pak? Jazakumullah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa setiap tahun ya sudah menjadi satu rutinitas daripada Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala Aziz, bahwa setiap kali sampai di awal November, beliau selalu menyampaikan khutbah berkenaan dengan satu tahrik, yaitu gerakan yang namanya Tahrik Jadid yang sangat berberkat, di mana di khutbah tersebut beliau menyampaikan kadang-kadang falsafah pengorbanan itu sendiri, pengorbanan harta, sebagaimana yang beliau sampaikan nih kebetulan pada khutbah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Di awal beliau sudah menyampaikan berkenaan dengan posisi pengorbanan ini sendiri di dalam Islam ya, di dalam Islam, dan juga banyak hal beliau sampaikan mengenai pengorbanan ini. Huzur setelah membacakan tasyahud, ta'awuz dan surat Al-Fatihah, kemudian beliau menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah menjelaskan berkenaan dengan ciri-ciri orang-orang mukmin di dalam Al-Quran, bahwa salah satunya adalah mereka membelanjakan harta suci mereka di jalan Allah Ta'ala demi meraih ridho Allah Ta'ala. Nah, jadi tujuan utama daripada membelanjakan harta di sini disampaikan oleh Huzur bahwa pertama adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, dan ini sekaligus menjadi ciri orang yang beriman. Jadi secara tidak langsung Huzur di sini menyampaikan bahwa ketika kita mengklaim diri kita ini sebagai orang yang beriman, dia salah satu tanda yang harus ada adalah dia harus membelanjakan hartanya dan Allah Ta'ala. Dan hartanya pun dicatat di sini oleh Huzur bahwa hartanya pun harus yang baik, harta yang suci. Artinya bukan harta yang baik itu secara zatinya dia tidak suci gitu ya, atau harta yang cara mendapatkannya tidak baik, misalkan nauzubillah ya, misalkan hasil mencuri kah atau hasil korupsi, nah kemudian diinfakkan, itu tidak betul gitu. Tapi harus harta yang suci diinfakkan di jalan Allah Ta'ala, dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Nah, itulah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, itu menjadi tanda orang yang beriman. Nah, selain itu juga Huzur pun di sini menyampaikan bahwa di banyak tempat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala pun membahas mengenai membelanjakan harta ini, bahwa sering sekali Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang beriman adalah mereka yang membelanjakan harta di jalannya. Di tempat lain Allah Ta'ala pun menyampaikan juga untuk menarik perhatian orang-orang dan membahas mengenai sedekah. Dan kadang-kadang di tempat lain lagi Allah Ta'ala menyampaikan mengenai zakat. Nah, ini sama-sama infak fisabilillah ya, sama-sama membelanjakan harta, hanya bentuknya yang berbeda. Kemudian kadang-kadang Allah Ta'ala pun di tempat lainnya menyampaikan mengenai mereka yang berkorban, memberikan harta mereka di jalan Allah Ta'ala. Jadi personnya nih yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala. Kadang-kadang dijelaskan juga mengenai pemanfaatan harta tersebut, yaitu bagaimana cara membelanjakannya dan di mana membelanjakannya. Ini penting sekali ya kita catat bahwa
membelanjakan harta pun dengan kaidah tadi di awal yang sudah disampaikan. Pertama, caranya harus benar. Yang kedua, motivasinya harus benar. Motivasinya benar, caranya tidak benar, ya itu tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala pengorbanan kita. Atau motivasinya doang yang benar, cara tidak benar, atau caranya yang benar, motivasinya tidak benar, niatnya bukan lillahi ta'ala, itu pun tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dua hal ini sangat penting sekali. Dan di awal sekali ketika membuka khutbah ini Uzur sudah sampaikan itu. Jadi antara motivasi dan cara ini sangat penting sekali. Harus benar dua-duanya, tidak boleh benar salah satunya. Dan Uzur juga di sini menyampaikan bahwa sebagaimana tata cara jemaat-jemaat ilahi, bahwa mereka membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala untuk mensucikan harta mereka. Kemudian untuk meraih karunia Allah Ta'ala serta demi meraih keridhaan Allah Ta'ala. Nah, demikian juga di dalam jemaat ini, mata rantai pengorbanan harta ini terus berlangsung. Bahkan kalau kita lihat sejarah jemaat itu, dari mulai sejak berdirinya jemaat ini, bahkan sebelumnya, itu sudah dibiasakan untuk melakukan pengorbanan harta ini. Misalkan di awal-awal Huzur menulis buku dan sebagainya, itu di sana Huzur Hadrat Masih Maud Wassalam sudah menyampaikan supaya orang-orang yang beriman ini, yang mengaku memiliki kecintaan kepada Islam ini, mereka membantu untuk penerbitan buku-buku dan sebagainya dengan berinfak ini. Nah, ini dan ini berlangsung hingga hari ini. Bahkan Huzur sampaikan bahwa para anggota jemaat juga mengetahui bahwa ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ya, jelas lah ya. Kita baca surat Al-Fatihah, ketika baca surat Al-Baqarah belum apa-apa kita sudah disuguhkan ayat wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Nah, ini. Jadi jelas sekali itu adalah perintah Allah Ta'ala, dan mereka juga mengetahui bahwa bagaimana pengorbanan yang mereka persembahkan itu kemudian dimanfaatkan. Artinya di jemaat ini transparan ya, bahwa di satu sisi jemaat menyampaikan bahwa kita harus terlibat dalam setiap pengorbanan, khususnya pengorbanan harta ini. Di sisi yang lain juga kita pun diberitahukan kemana hasil pengorbanan ini setelah terkumpul itu digunakan untuk apa, kemana larinya itu kemana. Nah, ini dan setiap orang bisa melihat wujud dari pengorbanan yang kita lakukan itu kemana ini. Jadi ini ya di awal khutbah sudah sampaikan pada kita sekalian berkenaan dengan pengorbanan harta dan tahrik jadid ini. Memang merupakan ciri ya Pak, ciri orang yang beriman mengeluarkan harta sucinya ini ya Pak. Betul. Dimana kalau misalkan seseorang mengatakan saya sudah masuk Islam, saya sudah sholat, itu pun tidak cukup, harus membelanjakan harta sucinya juga di jalan Allah Ta'ala. Betul. Tuntutan tadi dikatakan Huzur bahwa itu merupakan salah satu ciri orang-orang yang beriman, membelanjakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Baik Pak, kemudian bagaimana sih Pak hubungan antara pengorbanan harta ini dengan misi yang dibawa oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Hazrat Masih Maud alaihissalam Pak? Ini cukup menarik ya, yang Huzur sampaikan di sini, bahwa pertama Huzur menyampaikan pada kita sekalian dalam khutbah ini bahwa misi yang dibawa ya berkenaan dengan misi Hadrat Masih Maud Wassalam ini, apa yang disampaikan Huzur ini sekaligus mungkin menjawab keberatan-keberatan yang dituduhkan kepada jemaat ini ya, dan juga kepada Hadrat Masih Maud Wassalam, bahwa Huzur bersabda bahwa misi yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud Wassalam adalah menegakkan tauhid Allah Ta'ala di dunia dan mengibarkan panji Islam dan juga Hadrat Rasulullah SAW di dunia. Dan pekerjaan ini bukan pekerjaan yang biasa. Jadi jelas sekali bahwa misi Hadrat Masih Maud Wassalam yang sekaligus merupakan misi daripada jemaat Ahmadiyah di dunia, di seluruh dunia, dimanapun jemaat Ahmadiyah ini berada, adalah satu, menegakkan tauhid, yang kedua menegakkan panji Islam dan Rasulullah SAW, bukan yang lain-lain. Ini jelas sekali. Dan Huzur sampaikan bahwa pekerjaan ini pertama bukan pekerjaan yang biasa, ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Untuk menegakkan tauhid, mengajak manusia kembali ke jalan Tuhan, itu pekerjaan yang luar biasa. Kemudian ini adalah pekerjaan yang sangat luas, artinya bahwa cakupannya itu sangat luas, bukan hanya dengan menyeru beriman pada Allah Ta'ala, kemudian membersihkan hati kita dalam keimanan, artinya jangan berbuat syirik dalam keimanan kita, tidak hanya sampai di situ. Ini luas sekali. Mungkin nanti akan kita bahas juga ya di selanjutnya. Kemudian Huzur sampaikan bahwa kita harus menyebarkan pesan ini ke seluruh dunia. Nah, ini adalah tanggung jawab kita sebagai para Ahmadi, sebagai orang-orang yang sudah baiat dan mengaku beriman kepada Hadrat Masih Maud Wassalam. Maka yang menjadi tugas beliau pun menjadi tugas kita.
Nah, jadi pesan ini harus disampaikan kepada seluruh dunia. Nah, ketika kita berbicara tentang Islam, tentunya kita tidak hanya berbicara bahwa skup Indonesia saja atau hanya Mekah saja, hanya Madinah saja. Ketika kita berbicara tentang Islam, itu adalah berbicara tentang seluruh dunia. Karena ketika Allah Ta'ala memperkenalkan zatnya kepada umat manusia di akhir zaman ini melalui Rasulullah SAW, Allah Ta'ala menyampaikan apa? Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Artinya, ya yang namanya alam itu kan selain Allah Ta'ala semuanya alam. Nah ini, jadi ketika berbicara tentang Islam, artinya berbicara tentang seluruh dunia. Ketika kita bekerja untuk Islam, bukan hanya bekerja untuk Islam yang ada di daerah kita saja, tapi seluruh dunia. Pesan Islam ini pun harus disampaikan seluruh dunia. Dan ini pun akan membuktikan bahwa Islam itu maha tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh Huzur kan oleh Rasulullah SAW. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Al-Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Tapi faktanya apakah begitu? Yang ada saat ini yang nampak di hadapan kita apakah seperti itu? Nah, ini yang menjadi tugas kita untuk bagaimana caranya supaya keindahan Islam, kelebihan Islam, keunggulan Islam ini akan nampak kembali di seluruh dunia. Bahkan pesan Islam ini akan sampai ke seluruh pelosok dunia. Dan inilah tujuan daripada misi Hadrat Masih Maud SAW ini untuk menyampaikan Islam kepada seluruh dunia. Huzur sampaikan bahwa alhasil untuk hal ini, yaitu untuk terpenuhinya misi Hadrat Masih Maud ini, diperlukan pembiayaan. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, para anggota jemaat memahami perintah Allah Ta'ala untuk membelanjakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala tersebut. Mereka berusaha untuk memenuhi pembiayaan tersebut. Nah, jadi ya kita tahulah, tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini, baik itu pekerjaan agama maupun pekerjaan duniawi, yang tidak memerlukan biaya. Tidak ada, semuanya memerlukan biaya. Nah, termasuk pekerjaan menyebarkan Islam ke seluruh dunia pun memerlukan biaya. Nah, tadi ketika kita berbicara tentang Islam, ya kita tidak berbicara hanya tentang skup yang kecil, tapi seluruh dunia global. Nah, setiap orang melalui pengorbanan harta ini, melalui program Tahrik Jadid ini, setiap Muslim dimanapun dia berada, dia bisa berkontribusi dalam menyebarkan pesan tauhid tadi ini ke seluruh dunia. Mungkin untuk menjadi seorang da'i, untuk menjadi seorang mubalik, tidak setiap orang memiliki kesempatan, ya, tidak memiliki waktu ataukah kesempatan ataukah kemampuan. Tetapi dengan adanya program Tahrik Jadid ini, kita berkontribusi melalui pengorbanan harta ini, kita insya Allah dalam pandangan Allah Ta'ala kita telah berkontribusi dalam menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi kita di sini membuat suatu perjanjian untuk mengorbankan sekian ribu misalkan untuk tahun ini. Untuk Tahrik Jadid tahun ini kita 1 juta atau berapakah sesuai dengan taufik dari Allah Ta'ala. Itu kita sebetulnya bukan memberikan pengorbanan itu di sini, tapi untuk Islam seluruh dunia. Karena dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk menyebarkan Islam dengan berbagai sarana prasarananya. Huzur nanti sampaikan di bagian khutbah nanti bahwa itu digunakan untuk membangun misi, kemudian mencetak buku-buku dan sebagainya, kemudian menyebarkan para mubalik, membentuk para mubalik dan sebagainya untuk menyebarkan Islam ini. Karena tentu menyebarkan Islam itu kan pekerjaan yang luar biasa, ya. Harus ada orang-orang yang khusus yang jangan memikirkan hal lain lagi gitu. Nah, ini. Jadi sangat luar biasa sekali, dan Huzur sampaikan bahwa para Ahmadi di seluruh dunia sangat menyadari hal ini sehingga mereka berbondong-bondong setiap tahun itu melakukan perjanjian dan membayar perjanjian itu sesuai dengan yang dijanjikan. Kadang-kadang malah melebihkannya gitu ya. Berjanji 100.000 malah bayar 500.000. Itu ada kasus-kasus seperti itu. Nah, ini. Saya ambil kesimpulan tadi bahwa kita sudah mengimani Hazrat Masih Maud alaihissalam, di mana kita pun menjadi tanggung jawab kita juga untuk memikul tanggung jawab Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya, dengan mengorbankan harta suci kita di jalan Allah Ta'ala untuk kepentingan menyebarluaskan agama ini gitu ya. Betul. Kemudian Pak, adakah pengaruh yang bisa didapat oleh para penentang dari jemaat ini dengan adanya pengorbanan harta ini, dan bagaimana sih seharusnya sikap para Ahmadi dalam menanggapi pengorbanan harta ini Pak? Jadi sebagaimana yang Huzur sampaikan di sini bahwa seandainya orang-orang yang menentang jemaat ini saat ini gitu ya, seandainya mereka melihat tanda ini, tanda bagaimana para Ahmadi ini dia dengan sukarela mengorbankan hartanya demi
tersebarnya pesan Rasulullah SAW ke seluruh dunia, kalau mereka meninjau dengan seksama, dengan hati yang lurus ya, bukan dengan kedengkian, dengan menyingkirkan kedengkian dan semuanya dari hati mereka, maka tanda kebenaran jemaat ini akan nampak pada diri mereka, dan tanda kebenaran jemaat ini akan membersihkan hati mereka dari penentangan yang tidak berdasar. Karena apa dasarnya orang menentang jemaat ini? Jemaat ini bekerja untuk memuliakan Islam, untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia, bukan hal yang lain. Lalu apa dasarnya ketika ada seseorang menghalangi program-program jemaat ini? Ya sama saja menghalangi penyebaran Islam gitu. Karena yang kita lakukan kan ini gitu. Bahkan dana yang terkumpul pun untuk tujuan itu. Jadi kalau para penentang ini, mereka yang tidak sepakat dengan kita ini, dengan hati yang jujur mereka mempelajari skema pengorbanan harta di dalam jemaat ini, saya yakin bahwa Huzur pun menyampaikan bahwa pasti itu akan membawa mereka kepada kesadaran bahwa ternyata penentangan mereka tidak berdasar gitu. Karena yang jelas bahwa Islam ini justru menyebarkan Islam ke seluruh, jemaat ini menyebarkan Islam ke seluruh dunia, menyebarkan Al-Quran ke seluruh dunia. Bahkan salah satu programnya adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Karena Al-Quran ini kan kitab suci yang universal, bukan hanya milik orang Arab, tapi milik umat manusia seluruh dunia. Sementara bahasa mereka itu kan bukan bahasa Arab kebanyakannya. Nah, jadi untuk tujuan sampainya pesan-pesan Al-Quran ini, ajaran Al-Quran ini, ya kita terjemahkan ke dalam bahasa mereka, sehingga mereka pun tidak mahrum, tidak luput daripada ajaran Al-Quran ini. Ini kemudian di sini Huzur sampaikan bahwa kemudian namun hati mereka lebih keras daripada batu. Nah ini karena orang-orang ya, khususnya para ulama yang menentang tentunya, yang hatinya tidak baik ya. Bagaimanapun itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Ya, kita tetap saja jalan bekerja sesuai dengan yang diperintahkan oleh Hadrat Khalifah. Masalah mereka menentang itu urusan dia dengan Tuhan kan. Sebagaimana telah saya sampaikan kata Huzur bahwa ketika para Ahmadi membelanjakan harta mereka di jalan Allah Ta'ala, maka mereka melakukannya dengan niat, dengan pemikiran bahwa, dengan kesadaran bahwa mereka harus membantu menyempurnakan misi Hadrat Masih Maud SAW. Mereka harus mengibarkan bendera Hadrat Rasulullah SAW di seluruh dunia. Nah ini, jadi ya tentu saja kita semuanya, ketika kita diingatkan oleh pengurus, mari sudah tahun perjanjian Tahrik Jadid yang baru sudah dimulai. Itu tentu dalam hati kita niatnya apa? Selain mencari keridhaan Allah Ta'ala, apa? Ini demi mensukseskan misi Hadrat Masih Maud SAW. Misinya itu adalah apa? Menyebarkan ajaran Islam ini ke seluruh pelosok dunia. Dan kita tahu kan, pada saat ini ya, jemaat ini ya, Islam ini melalui jemaat telah disebarkan di 220 negara kurang lebih ya. Sampai negara-negara yang pada awalnya tidak mengenal apa yang namanya Islam, apa yang namanya syariat Islam, apa yang namanya Al-Quran, siapa yang namanya Rasulullah SAW, Hadrat Muhammad Rasulullah SAW, akhirnya melalui pertabligan yang dilakukan oleh jemaat ini, mereka pun akhirnya mengenal. Bahkan dengan kesadaran mereka sendiri, mereka menerima ajaran Islam ini yang merupakan ajaran terakhir di akhir zaman untuk seluruh manusia ini. Jelas sekali ya bahwa Huzur pun di sini sampaikan bahwa mereka ini bahwa tidak diragukan lagi bahwa ini adalah janji Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman, bahwa apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah Ta'ala, harta apapun yang kalian belanjakan di jalan Allah Ta'ala, aku akan mengembalikannya dengan berkali-kali lipat. Ini janji Allah Ta'ala untuk ini. Dan Huzur sampaikan bahwa yang namanya rizki itu bukan hanya harta saja. Itu adalah apapun yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ada yang berupa ilmu, ada yang berupa hikmah, ya kebijaksanaan, ada yang berupa ya waktu, jabatan, kesehatan, semuanya, yaitu adalah pemberian Allah Ta'ala. Maka dari apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, yaitu sisakan sebagian untuk Allah Ta'ala, untuk menghormati Islam, untuk menghormati jemaat ini. Kalau ada orang yang punya waktu, ya dengan wakaf arzi dia bisa datang ke pusat, kemudian wakaf arzi beberapa lama. Atau misalkan saya punya kemampuan dalam bidang kesehatan, saya seorang dokter, ya kalau ketika jemaat membutuhkan, ya datang mewakafkan kemampuannya ini untuk itu pun sama saja gitu. Itu pun infak, termasuk kepada infak. Atau saya ada waktu, kemampuan saya tidak ada, tapi saya ada waktu banyak, ya pasti ada lahan-lahan penghidmatan itu. Nah ini, jadi
Dan Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan orang yang melakukan dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, itu mereka tidak pernah disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ini janji Allah Ta'ala yang sangat jelas. Tetapi kata Huzur, namun demikian, kebanyakan para Ahmadi ada yang memiliki pemikiran bahwa bahwa kebanyakan para Ahmadi memiliki pemikiran yang menjadi tujuan kami ada keridhaan Allah Ta'ala semata. Jika mendapatkan keuntungan duniawi, yaitu adalah karunia tambahan dari Allah Ta'ala, bonus lah gitu. Ya, ini sementara tujuan utama mereka itu ada keridhaan Allah Ta'ala. Ya, mereka berpikir bahwa dengan pengorbanan ini semoga Allah Ta'ala ridho kepada kami dan menjadi sarana kebaikan bagi kehidupan akhirat kami. Itu tujuan mereka. Niat mereka dalam hati ketika mereka mengkhidmati jemaat ini dengan sarana apapun, ya salah satunya adalah dengan mengorbankan harta. Tadi apakah dengan ilmunya atau dan sebagainya. Itu niatnya adalah karena lillahi ta'ala. Nah ini. Tadi dikatakan untuk pengorbanan harta ini, jika seorang penentang sekalipun melihat dengan pandangan yang benar, dengan pandangan yang lurus, seharusnya dengan jujur ya, seharusnya bisa menggugah mereka ya Pak ya, bisa melihat pasti inilah yang benar gitu. Betul. Kemudian sikap para Ahmadi dalam mengorbankan hartanya, di mana mereka itu senantiasa mengorbankan harta itu demi mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala begitu. Tapi Pak, dijelaskan juga di sini Pak, bagaimana di jemaat ini bukan para miliarder yang ada Pak, hanya menengah lah, ada yang miskin bahkan. Tapi bagaimana Pak bisa berkumpul dana-dana ini begitu luar biasanya Pak? Nah, ini ada kaitannya dengan di awal tadi ya sudah disampaikan, sudah di sini kembali sampaikan bahwa memang betul bahwa jemaat Ahmadiyah ini bukanlah jemaat para miliarder. Ya artinya bahwa semua anggotanya itu orang-orang yang wah gitu ya dari sisi duniawinya. Ini ada satu jemaat yang kebanyakan anggotanya adalah orang-orang miskin atau kalangan menengah. Mayoritasnya itu adalah miskin atau kalangan menengah. Namun meskipun demikian terdapat satu semangat pengorbanan ini. Semangatnya. Jadi ketika berbicara Ahmadi, yang terpikir pertama itu adalah apa? Seorang khadim, pengkhidmat. Siapapun dimanapun. Ketika kita berbicara tentang seorang Ahmadi, itu pasti adalah pengkhidmat. Mau sebagai apapun itu. Karena apa? Karena pengkhidmatan itu atau ruh pengorbanan itu adalah ruh mereka gitu. Kalau mereka tidak berkhidmat, mereka tidak berkorban, itu seolah-olah ya mereka itu tidak hidup gitu, mati gitu. Ketika kita berbicara Ahmadi, itu selalu menjadi ciri khas Ahmadi adalah apa? Mereka itu senang berkorban, senang berkhidmat. Nah ini. Jadi inilah yang ada pada diri mereka, yaitu ruh pengorbanan. Ya seorang Ahmadi yang hakiki itu ya Ahmadi yang memiliki ruh pengorbanan itu. Dan ada Islam KTP, ada Ahmadi Aim. Mungkin itu ya. Jadi Ahmadi yang hakiki itu adalah Ahmadi yang senantiasa berkorban. Bahkan Huzur ketika tidak punya kemampuan secara finansial pun mereka terus dimotivasi. Ya berapapun lah gitu. Berapapun. Yang penting ada ketulusan itu diwujudkan dalam bentuk pengorbanan itu. Nah ini. Mereka senantiasa berupaya untuk ikut ambil bagian dalam kebangkitan Islam yang kedua. Dan kemudian pengorbanan sederhana mereka itu dikabulkan di sisi Allah Ta'ala dan memberikan buah yang setara dengan yang dihasilkan jutaan pound sterling sekalipun. Artinya bahwa mungkin dari pandangan dunia cuma sekian, hanya beberapa ratus rupiah, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala manfaat yang akan diberikannya itu adalah lebih baik daripada jutaan pound sterling sekalipun. Ini. Jadi karena adanya ruh pengorbanan tadi, itu kesimpulannya dari yang terakhir ini. Intinya bukan karena miliardernya, tapi karena ada ruhnya itu Pak. Karena semangat ada ruhnya, itu, semangat berkorban. Kaya raya tidak ada ruh pengorbanan kan tidak juga berkorban. Ya. Baik Pak, atas penjelasannya mungkin masih banyak yang harus kita ulas atau kita bahas di sini Pak. Karena berhubung waktu Pak, mungkin kita cukupkan sampai sini. Mungkin bisa kita sambung di kesempatan yang lain. Insya Allah. Insya Allah. Baik pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita berkenaan dengan khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayyadallahu Ta'ala binasril aziz berkenaan dengan tahri jadid yang beliau sampaikan pada tanggal 5 November 2021. Semoga apa yang tadi telah disampaikan dapat menambah keilmuan kita dan keimanan kita bersama. Saya Muhammad Arifin beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.